Meski berakhir tanpa komunike, pertemuan keempat para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 sepakat untuk memperkuat komitmen dalam penguatan kebijakan yang terkoordinasi dan harmonis untuk kestabilan ekonomi global. Komitmen itu diharapkan dapat segera direalisasikan untuk mengatasi krisis yang tengah dihadapi dunia saat ini. Pertemuan keempat sekaligus pertemuan terakhir para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini akhirnya menyepakati sejumlah komitmen untuk menjaga kredibilitas G20 sebagai lembaga multilateral. Dalam penjelasan pers usai pertemuan yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kesepakatan dalam pertemuan ini mencakup banyak isu penting. Antara lain, penguatan kebijakan yang terkoordinasi dan harmonis untuk kestabilan ekonomi global dan kesejahteraan yang mencakup ketahanan pangan dan energi. The economic and the complex global situation, because this is not only just economic factor but geopolitical factor, which is requiring us to cooperate even more, to coordinate and synchronize the policy, which is becoming so difficult under the fragmented situation. How we are going to be able to develop the right macroeconomic policy, mix between fiscal, monetary, as well as structural policy, and how we are going to continue to achieve a common goal, recovering the economy, and how to coordinate in an effective way. Sementara Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan, Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi inisiatif global dan saran IMF dalam menghadapi situasi global saat ini. Antara lain, penerapan kerangka kebijakan yang terintegrasi yang tidak hanya mengandalkan instrumen suku bunga dalam mengatasi inflasi dunia, tetapi juga pengelolaan aliran modal dan menstabilkan nilai tukar, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta sektor keuangan. Di dalam kebijakan makroekonomi global, ini banyak kemajuan dan juga banyak kesepahaman, perlunya tentu saja koordinasi yang erat. Yang sering kita sampaikan perlunya koordinasi antara fiskal dan moneter yang kuat. Pengalaman Indonesia kita sampaikan, dan sekarang dalam inisiatif global IMF juga mengembangkan dan juga mulai menjadi suatu sarannya IMF yang kita sering sebut Integrated Policy Framework. Selain penguatan kebijakan yang terkoordinasi dan harmonis, pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga menyetujui penguatan komitmen untuk menciptakan ketahanan sistem keuangan dalam arsitektur keuangan internasional. Komitmen ini mencakup kelanjutan Global Financial Safety Net, alokasi Special Drawing Right untuk mendukung mereka yang rentan, serta penguatan modal bank pembangunan multilateral. Selain itu, FMCBG juga menegaskan kembali kemajuan komitmen dalam pelaksanaan regulasi dan pengawasan sektor keuangan yang mencakup aset pasar kripto, keberlanjutan ekonomi yang inklusif, dan strategi untuk penguatan literasi keuangan digital. FMCBG juga menegaskan komitmen dalam laporan keuangan berkelanjutan serta revitalisasi investasi dalam infrastruktur secara berkelanjutan, inklusif, dan mencukupi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo menyelenggarakan kompetisi TIK Nasional untuk Disabilitas 2022. Lebih dari 1.000 peserta mendaftar dalam kompetisi memperebutkan Piala Menteri Kominfo. Kompetisi yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ini merupakan salah satu upaya Bakti Kominfo untuk membangun infrastruktur digital di wilayah 3T dan wilayah lain yang tertinggal. Pada penyelenggaraan tahun ini ada 2.000 peserta yang mendaftar, dengan 1.000 diantaranya terpilih untuk mengikuti kompetisi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi ini sebagai upaya melibatkan penyandang disabilitas dalam transformasi dan akselerasi digital. Berbagai topik dilombakan, antara lain content creator, digital marketing,
Digital Office, dan Digital Public Relations. Selain Menkominfo, hadir juga Direktur Utama Bakti Kominfo dan sejumlah pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan pegiat difabel Indonesia. Terima kasih banyak. Saya sangat memberikan apresiasi bahwa di saat dimana kita lakukan transformasi dan akselerasi transformasi digital, tidak saja masyarakat umum yang mengambil bagian, generasi-generasi muda kita mengambil bagian, namun ya, bagi penyandang disabilitas juga mengambil bagian yang sangat aktif dan karya-karyanya sangat luar biasa ya. Terdapat 17 juta penyandang disabilitas di usia produktif. Hanya 7,6 juta di antara mereka saja yang telah mendapat pekerjaan. Masih 10 juta ya yang masih mencari pekerjaan. Karena ya kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kemampuan-kemampuan digital ini perlu terus kita dorong.